Shalom saudara, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi, edisi Rabu 6 Agustus 2025. Bagaimana kabar saudara? Semoga semua berada dalam sukacita. Mari kita arahkan hati jiwa raga kita menyatu dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca Hosea 14 ayat 1 sampai ayat 9. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya yang Engkau nyatakan bagi kami dengan menganugerahkan kami kehidupan baru. Kami siap untuk menjalani kehidupan kami hari ini Tuhan. Namun kami berserah kepadamu, berkenan Tuhan mengisi kami dengan kebenaran-Mu. Sehingga kami kuat dan penuh dengan sukacita secara lahir batin untuk memuliakan Engkau. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar sabda kebenaran Tuhan sungguh menjadi perhatian kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Hosea pasal 14 ayat 1 sampai ayat 9. Samaria harus menanggung kesalahannya sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Kembalilah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tersandung karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata ini dan kembalilah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan dan terimalah yang baik. Sebab ganti lembu kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menunggang kuda. Dan kami tidak akan lagi mengatakan, Allah kami kepada buatan tangan kami. Sebab padamu anak yatim memperoleh kasih sayang. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtadan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel. Maka ia akan merekah seperti bunga bakung dan menancapkan akar-akarnya seperti pepohonan Libanon. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan harumnya seperti pepohonan Libanon. Mereka akan tinggal lagi dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pokok anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apalagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Dariku engkau mendapat buah. Amin firman Tuhan. Dulu gersang, kini subur. Dolo nama rangke, totemo malompo. Itulah tema kita saat ini. Saudara, seburuk dan seberat apapun masa lalu, tidak ada yang terlalu berat untuk diubah. Selalu ada cara untuk bangkit dari keterpurukan menuju sebuah pemulihan. Ibarat sebuah tanah yang tandus, tidak akan selamanya tandus jika dirawat dan diberi pupuk yang baik. Kehidupan bangsa Israel terpuruk karena dosa dan pelanggarannya di hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan tidak hidup dalam dosa. Dan hidup dalam dosa. Karena hidup jauh dari Allah, mereka seperti tanah kering dan gersang, tidak menghasilkan buah. Bahkan hampir mati. Tidak ada yang dapat bertahan hidup jauh dari Allah. Ketika mereka berusaha mencari keselamatan kepada bangsa Asyur, semua itu sia-sia. Allah yang penuh kasih tidak ingin umatnya terus-menerus terpuruk hingga mati. Olehnya itu, melalui Hosea,
Allah mengajak bangsa Israel untuk segera berhenti berbuat dosa dan berbalik untuk menjadi umat pilihan yang dikasihinya. Bahkan Allah menjanjikan pemulihan bagi umat yang bertobat kepadanya. Mereka akan pulih, kembali menjadi subur, bahkan menghasilkan buah-buah yang lebat. Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, mungkin kita pernah merasa hidup dalam kekeringan dan kegersangan, putus asa dalam menjalani hidup. Terkadang ketika kita berusaha mencari pertolongan, tetapi tidak juga didapatkan, bahkan kita semakin terpuruk. Tuhan ingin menyuburkan kita, memberikan kehidupan yang penuh dengan berkat-Nya, yang bukan hanya berkat-berkat jasmani, lebih dari semuanya, yakni berkat kehidupan kekal dalam Kristus. Baiklah kita senantiasa bertobat dan mengakui dosa kita, serta setia pada jalannya. Maka Tuhan yang penuh rahmat akan menjadikan kita seperti pohon yang subur, berakar kuat dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk semua berkat-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami harta yang luar biasa. Melalui firman-Mu, kami memperoleh kekuatan semangat yang baru. Bahwa Engkau membuat kami menjadi tanah yang subur, di mana kami dapat mengeksplor kehidupan kami untuk kemuliaan Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun kami, agar kami betul-betul berada di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini kami akan menjalani berbagai aktivitas kami. Sebelum kami mengerjakan berbagai hal di rumah kami, dan sebelum kami keluar dari rumah kami, mengerjakan tugas, pekerjaan, dan pelayanan kami dan perjuangan kami. Kami percaya bahwa kami telah dipenuhi rahmat-Mu. Dengan demikian kami melangkah di dalam kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dikuatkanlah kami yang mungkin terbatas oleh karena sakit penyakit, sehingga gerakan kami tentu tidak seleluasa ketika kami berada dalam keadaan sehat. Tetapi yang kami aminkan, Tuhan bersama dengan kami dalam perjuangan. Tuhan juga bersama dengan kami dalam berbagai gumul, duka cita, tetapi juga Tuhan ada di dalam segala sukacita dan kesenangan yang kami alami. Perkenankanlah Tuhan hidup kami selalu memuliakan Engkau. Ya Bapa, ini kami yang datang bersyukur berserah kepadamu. Ampunkanlah segala salah dosa kami, dan sempurnakan segala ketidaksempurnaan kami. Kami bawa pengharapan kami kepadamu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita, saudara. Dengan penuh sukacita, aminkan Tuhan menyertai kita.